Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti acara MPLS yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 4 Semarang. Baik anak-anak, saat ini kita akan mengikuti materi MPLS tentang tata tertib peserta didik SMP Negeri 4 Semarang tahun pelajaran 2020-2021 dengan saya Ibu Lilis Purwati Ningsih. Tata tertib peserta didik SMP Negeri 4 Semarang tentunya harus anak-anak ketahui, ya, dimanapun kalian berada pasti memiliki tata tertib. Di rumah pun anak-anak juga memiliki tata tertib, apalagi di sekolah. Adapun tata tertib SMP Negeri 4 Semarang ada kewajiban, ada larangan, dan juga ada sanksinya. Kewajiban peserta didik SMP Negeri 4 Semarang yang pertama adalah hadir 10 menit sebelum tanda masuk dibunyikan. Jadi anak-anak tidak boleh terlambat. Kemudian yang kedua, mengikuti doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hormat Bendera Merah Putih sebelum pelajaran dimulai. Yang sudah berjalan di SMP Negeri 4 Semarang, untuk lagu Indonesia Raya nanti ada ababa sentral dari pusat, ya. Jadi anak-anak nanti tinggal berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Hormat Bendera Merah Putih, baru berdoa dan mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara yang diadakan di sekolah. Upacara tidak hanya upacara bendera yang dilakukan hari Senin, tetapi ada upacara-upacara yang lain, misalnya peringatan Hari Besar Nasional, misalnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian upacara Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Yang keempat, anak-anak berpakaian bersih dan juga rapi. Bersih itu ya tentunya kalau putih jangan sampai ada tinta, kemudian kotor, dan selalu disetrika. Kemudian berikutnya, berpenampilan rapi dan tidak berlebihan. Yang dimaksud tidak berlebihan adalah misalnya anak perempuan memakai perhiasan yang gelang lebih dari satu, itu termasuk berlebihan. Kemudian berikutnya, turun dan menuntun sepedanya apabila memasuki lingkungan sekolah. Berikutnya, bagi peserta didik yang diantar oleh orang tua atau saudara harus turun di depan halaman sekolah. Kemudian anak-anak baru masuk ke halaman sekolah. Jadi orang tua atau saudara yang mengantar tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Berikutnya, menempatkan sepeda di tempat parkir sepeda serta dikunci. Yang selanjutnya, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan ataupun tamu, ya. Kalau ada tamu tentunya anak-anak juga harus menghormati. Dengan
dengan teman pun juga harus menghormati. Ya. Kalau tidak saling menghormati, nanti pasti akan terjadi perselisihan. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan. Bu Lilis tidak perlu menjelaskan lagi ya, yang kesusilaan seperti apa, kesopanan, nilai-nilai agama. Lanjut. Melapor dan meminta surat keterangan kepada guru BK apabila terlambat. Kadang kita juga bisa terjadi terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan atau macet dan lain sebagainya. Maka anak-anak tetap masuk ke sekolah dengan cara izin kepada guru BK. Kemudian selanjutnya, apabila anak-anak tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, baik itu sakit atau mungkin ada keperluan keluarga, maka orang tua harus membuatkan surat izin kalau anak-anak berhalangan hadir. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta fasilitas sekolah. Tidak boleh coret-coret, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjaga nama baik sekolah dan alma mater. Nama baik sekolah, misalnya anak-anak di luar, ada yang menjelek-jelekan SMP 4, ya bagaimana anak-anak bisa meluruskan bahwa SMP 4 itu sekolah yang baik. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, kalau ada kewajiban, tentunya ada larangan ya yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, melakukan tindakan tidak terpuji. Ya, dilarang melakukan tindakan tidak terpuji. Kemudian membawa dan menggunakan barang-barang terlarang, seperti misalnya sajam, kemudian apa anak sajam? Senjata tajam, ya, miras, narkoba, ya. Nah, itu tidak boleh. Berikutnya, tidak boleh membawa HP atau gawe. Sementara ini sekolah kita belum mengizinkan. Tetapi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas melalui yang harus dilakukan di gawe atau HP, maka anak-anak boleh membawa HP dengan syarat dan ketentuan dari guru yang mengajar, gitu ya. Selanjutnya, mengotori, merusak lingkungan dan fasilitas sekolah. Tidak boleh mengotori, merusak lingkungan dan fasilitas sekolah. Kemudian berada di sekolah setelah KBM, kecuali ada kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah itu apa saja? Misalnya ada latihan upacara, kemudian ekstra, atau mungkin ada penugasan dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, baik pagi hari maupun sore hari kegiatan misalnya ekstra, itu juga tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, ya. Kemudian menyemir rambut, ya, menyemir rambut ini juga tidak boleh. Selain itu, makan dan minum di dalam kelas juga tidak boleh. Kemudian melihat, memperhatikan, menyebarluaskan video porno, berpacaran di lingkungan sekolah ini juga dilarang. Coret-coret seragam sekolah dan fasilitas sekolah apalagi ini
Kemudian dilarang mengenakan jaket di dalam lingkungan sekolah. Ya. Jadi anak-anak ketika diantar orang tua atau menaik sepeda, maka jaket harus dilepas ya di depan gerbang. Ketika pulang sekolah begitu juga, memakai jaket harus di luar pagar sekolah. Tujuannya apa? Agar tampak atau kelihatan identitas siswa SMP 4. Selanjutnya mengenakan perhiasan berlebihan. Tadi sudah ada ya. Kemudian bermain sepak bola selain jam pelajaran olahraga ya. Kalau jam olahraga tentunya diizinkan. Kemudian sanksi peserta didik yang melanggar. Yang pertama, peringatan lisan ya, ditegur. Teguran itu bisa oleh guru, kemudian bisa kesiswaan, kepala sekolah, pembina OSIS, ya, gitu. Kemudian peringatan secara tertulis, ya. Nanti anak-anak apabila melanggar ada surat atau peringatan yang ditujukan atau diberitahukan kepada orang tua dan dihadirkan ke sekolah untuk bisa mendidik bersama-sama. Kemudian yang terakhir sanksi yaitu dikembalikan kepada orang tua ya. Demikian anak-anak yang Bu Lili sampaikan mengenai tata tertib sekolah. Semoga tata tertib ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.